Oke. Sudah siap semua ya? Ya. Siap, Pak. Oke. Kita langsung mulai dari soal nomor 21 ya. Semangat. Nah, apakah sudah terlihat? Sudah. Oke. Nah, ini kan yang kemarin ya, soal nomor 20. Kita lanjut ke soal nomor 21. Jika diketahui diameter dari gambar di samping adalah 30 cm, maka berapa keliling dari bangun di samping? Nah, pertanyaan Pak Madan, ini bentuknya berapa lingkaran sih? Ini yang melengkung gini nih. 1/4. Yakin 1/4? Kecil banget. 3/4. 3. Nah, 3/4. Kalau 1/4 itu yang kayak kue dipotong jadi 4 gitu ya, buat 1/4. Nah, 1/4-nya yang ini gitu. Kalau yang ini berarti 3/4 kan? Paham nggak? Iya. Paham. Paham ya? Ini Pak Madan hapus dulu gambar ininya. Nah, berarti ini kita harus cari 3/4 dari lingkaran. Karena yang 3/4 ya. Nah, berarti kita cari keliling 3/4 lingkaran. Keliling 3/4 lingkaran berarti sama dengan 3/4 dikali pi dikali d. Kan kalau keliling itu rumusnya pi kali d kan? Nah, kalau ini berarti 3/4 dikali pi dikali d. Karena pi-nya itu sudah ditentukan 3,14, ya berarti kita gunakan 3,14. Berarti ini 3/4 dikali 3,14 dikali diameternya berapa? 30 ya? 30. Mulai jam berapa sih Kak sebenarnya? Zoom ini? Udah mulai dia. Kamu dengerin ya, nggak boleh nggak dengerin. Fokus. Kamu ada sana. Oke, 30 cm. Ada yang bisa dibagi dengan 4 nggak? Nggak ada ya kayaknya ya. Tapi bisa kita sederhanakan ya. Kita sederhanakan, kita bagi 2. Kalau 4 kita bagi 2, berarti tinggal 2 ya. Nah, ini 30 juga kita bagi 2 nih. Tuh aku caranya. Oh. Nah, seperti ini. Paham ya? Nah, sekarang kita hitung perkalian dari 3 dikali 3,14. 3 dikali 3,14 berapa? Coba dibantu dihitung. 3 dikali 3,14. 9, ya? Tadi saya saja ngomong. 9,42. 9,42 ya. Oke, berarti ini 9,42. Di atasnya masih ada 15 ya. Berarti dikali 15, nanti dibagi 2. Bagi 2 ya terakhir aja ya. Oke, selanjutnya 9,42 kita kalikan 15. Kita tulis di sini ya. 942 dikali 15. 5 dikali 2, 6 ya, 10 ya. Tulis 0, simpan 1. 5 kali 4, 20. 20 tambah 1, 21. 21. Tulis 1, simpan 2. 5 kali 4, 45. Tambah 2, 47 gitu kan ya. Yang 1 kali 2, 2. 1 kali 4, 4. 1 kali 9, 9. Kita tambah ya. Ini 0. 1 tambah 2, 3. 7 tambah 4, 11.
tulis 1 simpan 1 tambah 45 tambah 9 14 ya. Nah ini komanya ada 2 angka di belakang koma, berarti ini 2 angka di belakang koma. Nah kayak gitu. Jadinya 141,3 dibagi 2. Nah ini biar komanya hilang, ini kita anggap saja menjadi puluhan saja ya. Ini komanya kita hilangkan, kita kalikan 10, maka bawahnya juga kita kalikan 10. Jadinya 1413 dibagi 20. Kita hitung sini ya. 1413 kita bagi 20. Karena 2 angka nggak bisa ya. Ini kalau kita pilih 2 angka tidak bisa, karena 14 kita langsung pilih 3 angka 141. Maka 20 dikalikan 7 yang paling mendekati 141. Kemudian kita kurangi, ini hasilnya sisa 1. Kemudian masih ada satu angka 3. Nah, angka 3-nya kita tulis di sini. 13 dibagi 20 kan tidak bisa ya? Karena tidak bisa, ini kita tulis angka 0 terlebih dahulu. 0. Kemudian kita tambahkan koma. Setelah tambahkan koma, baru kita tambahkan 1 angka 0 di belakangnya. Jadi 130. 20 dikali berapa yang mendekati 130? Dikalikan 6. 6 kali 20, 120. Dikurangin, sisanya 10. Karena sudah koma, sudah desimal, ini boleh tambahin lagi 1 angka 0. Jadi 100 dibagi 25. 5 dikali 20, 100. Selesai. 70,65. Pertanyaan Pak Madan, apakah 70,65 ini keliling dari bangun ini? Keliling dari bangun ini enggak? Enggak. Nggak tahu. Karena nggak tahu. Oke. Atau udah bilang. Oke, ini kan dari sini sampai sini kan 3/4. Tapi kan belum tertutup kan? Kalau keliling itu kan harus sampai ketutup kan ya? Berarti kita harus tambahin. Bagi 3 bukan sih, Pak? Enggak bagi 3 lagi. Kita harus tambahin yang warna biru nih, Pak Madan kasih warna biru. Kita harus tambahin panjang sisi yang ini. Nah, yang biru ini sama yang biru ini. Nah, pertanyaan Pak Madan, satu yang bagian yang biru ini disebut apa sih? Jari-jari. Ini disebut jari-jari. Ini juga disebut jari-jari. Berarti kan kelilingnya itu sama dengan keliling gabungannya atau keliling bangunnya ya. Keliling bangun yang berbentuk 3/4 lingkaran itu sama dengan 70,65 ditambahkan dengan 2 jari-jari. Paham nggak? Ditambah 2 jari-jari. Paham nggak? 2 jari-jari ini. Paham. Enggak, Pak. Nggak paham? Saya enggak, Pak. Oke, yang 70,65 itu yang warna merah. Oke, yang warna merah. Berarti cuma sampai sini aja kan? Nah, sedangkan kalau kelilingnya kan semuanya. Berarti harus tertutup semuanya dari sini sampai sini, kemudian ditambahkan dengan jari-jari, ditambahkan dengan jari-jari. Gitu. Oke. Ditambahkan 2 jari-jari. Nah, 2 jari-jari sendiri kan bisa digabung ya menjadi diameter. Setuju nggak? 2 jari-jari itu kan diameter. Bisa, Pak. Setuju ya? Ya, Pak. Setuju. Diameternya kan itu 30. Iya. Berarti Jadi sisanya berarti jari-jari itu kan setengahnya, Pak. Berarti iya. 15 dong. Boleh pakai cara itu, boleh kita gabung aja. Udah, boleh kayak gitu ya. Ini diameternya 30, berarti jari-jarinya setengahnya gitu ya. Berarti jari-jarinya 15. Tadi Pak Madan sih maunya 2 jari-jari itu sama dengan diameter gitu. Jadi langsung 30, tapi nggak apa-apa. Berarti ini 2 dikali 15 dulu ya. Gitu ya. Maka ini sama dengan 70,65 ditambah
2 kali 15. 2 kali 15 kan 30 ya. Ya. Nah, nanti hasilnya sama dengan 100,65 gitu. Nah, ini sentimeter pangkat 1 ya harusnya ya. Karena keliling. Bapak, Ya, aku masih nggak ngerti cara ngitung pi itu gimana. Pi itu dapat dari soal nih nak, bisa 3,14, bisa 22/7. Nah, kapan kita gunakan 3,14? Kalau jari-jarinya bukan kelipatan 7. Kalau jari-jarinya kelipatan 7, maka kita gunakan pi-nya 22/7 gitu. Ada lagi yang bertanyakan nomor 21? Enggak. Nah, kita lanjut ya. Kalau nanti catatannya ini nanti Pak Madan berikan lagi kan, kemarin baru 1-20 ya. Ini lanjutannya nanti bentuknya PowerPoint lagi, tapi sudah utuh, sudah semua jawaban. Gitu ya. Sama nanti rekamannya. Tapi kalau nanti rekamannya lama, convertnya ditaruh di drive-nya, berarti nanti Pak Madan taruh di YouTube aja ya. Kita lanjut ke soal nomor 22. Perhatikan sifat-sifat bangun datar berikut. Ada 3 nih ya. Sekarang kita lihat trapesium siku. Trapesium siku-siku gambarnya seperti apa? Trapesium siku-siku gambarnya itu seperti ini. Nah, gitu. Trapesium sama kaki seperti apa gambarnya? Trapesium sama kaki kira-kira gambarnya seperti ini. Nah, layang-layang gimana? Layang-layang seperti ini. Dia ada yang lebih panjang. Jejar genjang seperti apa? Jejar genjang seperti kotak yang miring. Nah, gitu. Oke. Nah, setelah kita tahu gambar-gambarnya, anak-anak menentukan sifat yang sesuai dengan gambarnya atau bangun datarnya ya. Misalkan, kita lihat sifat yang pertama. Memiliki sepasang sisi sejajar. Berarti kalau sepasang itu ada 2. Gitu ya. Ada 2 sisi. Kan sepasang ya. Sekarang kita lihat, sejajar itu maknanya adalah dia tidak berpotongan. Sejajar itu contohnya gini, ini sama ini sejajar. Ini sejajar. Atau ini sama ini sejajar. Itu ya. Berarti kalau kita lihat, atau yang miring juga bisa gak sih Pak? Kalau miring sejajar bisa juga. Miring seperti ini sama miring seperti ini juga sejajar. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat, trapesium siku-siku, dia punya 2 sisi yang sejajar. Ini sama yang ini. Berarti ada kemungkinan benar, gitu kan. Trapesium sama kaki, dia punya 2 sisi yang sejajar juga. Atau sepasang. Sepasang itu artinya 2 ya. Gitu. Nah, kalau layang-layang, dia tidak punya sisi yang sejajar. Berarti sudah pasti layang-layang ini salah. Ya, ini udah pasti salah. Karena dia nggak punya sisi yang sejajar. Nah, kalau kalau jajar genjang, dia punya 2 pasang atau ada 4 nih. Ini sama ini sejajar, kemudian ini sama ini sejajar. Nah, ini ada 2 pasang. 2 pasang. Gitu ya. Nah, berarti yang jawaban D juga kurang tepat. Maka sudah dua jawaban yang kita eliminasi, C sama D. Selanjutnya kita lihat pernyataan yang berikutnya atau sifat yang berikutnya. Memiliki 4 sudut ya, jelas ini semuanya memiliki 4 sudut ya. Di mana 2 diantaranya merupakan sudut tumpul. Nah, kita lihat. Kalau dia ini siku-siku kan ya. Trapesium siku-siku berarti di sini 90, di sini 90, gitu kan ya. Nah, yang di sebelah sininya bagaimana Pak? Nah, yang di sebelah sininya satunya
tumpul, satunya lancip. Berarti kan dia cuma punya satu yang tumpul, sedangkan yang di sini di mana dua diantaranya sudah tumpul. Sedangkan trapesium sama kaki yang di atas ini sudut tumpul. Yang ini pun juga tumpul. Sudut tumpul itu sudutnya lebih besar dari 90. Sedangkan yang ini lancip, yang ini juga lancip. Maka dari pernyataan atau sifat yang kedua bisa disimpulkan, maka bangun datar yang sesuai dengan sifat-sifat di atas adalah trapesium sama kaki. Gitu. Jadi kalau ada soal seperti ini, anak-anak gambar dulu saja trapesiumnya. Tapi kalau kalian nggak tahu gambarnya ya repot juga ya. Jadi harus kenal bangun datar. Kan ada apa aja sih bangun datar? Ada persegi ya. Kalau persegi kan sama semua tuh sisinya. Jadi anak-anak harus ingat nih, ini persegi. Kemudian ada apa lagi tuh? Persegi panjang. Gitu kan ya? Nah, ini persegi panjang. Ada lagi belah ketupat ya. Kalau bulan puasa, lebaran ya. Nah, ini belah ketupat. Dia miring-miring tapi empat-empatnya sama. Gitu, ini belah ketupat. Nanti dilihat lagi ya bangun datar yang lainnya. Sampai sini ada yang mau bertanya nggak tentang konsep dari bangun datar? Berdasarkan sifatnya ya. Lanjut. Lanjut ya. Iya, Pak. Oke, kita lanjut. Soal nomor 23. Berapa luas gabungan dari gambar di samping? Pertanyaan Pak Medan, ini gabungan apa sama apa sih? Setengah lingkaran sama persegi panjang. Lingkaran persegi panjang. Berarti ini setengah lingkaran, ini persegi panjang. Kita cari yang setengah lingkaran dulu ya. Berarti kalau setengah lingkaran, Diameternya. kalau di sini 10, kalau di sini 10, di sini berapa? 10 bagi 2. Nah, bukan 10 bagi 2. Nah, dia panjangnya harus sama seperti yang di bawah. Iya, kan yang di bawah itu kan 24 ya. Berarti 3,4. Berarti ini 14 kan? Karena 14 ditambahin sama 10 kan jadinya 24. Setuju nggak? Siap. Setuju ya? Setuju. Artinya, dari gambar ini kita ketahui bahwa diameternya sama dengan 14 cm. Maka jari-jarinya berapa? 7. 14 bagi 2 ya. Ya. Maka kita cari luasnya nih. Luas tengah lingkaran sama dengan tengah 2/4 kan ini. pi r kuadrat. Ini setengah karena dia setengah lingkaran. Kalau dia satu utuh lingkaran berarti nggak pakai setengah, gitu ya. Sama dengan setengah dikali, karena pi-nya R-nya kelipatan dari 7, maka pi yang kita gunakan berapa? 22/7. Jadi pi itu ada 22/7 atau 3,14 ya. Maka yang kita gunakan adalah 22/7. 22/7. Sedangkan jari-jarinya 7 dikalikan 7. Nah, sebelum dihitung, anak-anak lihat dulu ada yang bisa disederhanakan nggak? Oh, ini 7 sama 7 bisa disederhanakan, Pak. Kita coret aja. Dibagi kan habis ya? 7 dibagi 7 habis. 2 dengan 22 kan juga bisa membagi kan ya? 22 kalau dibagi 2, ini tinggal 11. Nah, 11 dikalikan 7 deh, berapa? 77. 70 cm. Itu baru yang setengah lingkaran. Lalu kita juga cari luas dari persegi panjang. Luasnya Persegi 216. panjang berarti panjang dikali lebar. Karena panjangnya 24, lebarnya 9. Coba 24 kali 9 berapa? 216. Oke, 216 cm persegi. Ditambah luas setengah Iya deh. lingkaran, Berarti luas gabungannya 23 berapa? Berarti luas gabungannya tinggal ditambah deh tuh. Sama dengan 77 ditambah 216 tambah 7. iya 216. Jadinya berapa nih? 293. 293. 63.
Nah, ada yang masih bingung nggak? Boleh ditanyakan. Lanjut. Kalau kamu bingung, di raise hand aja, nggak apa-apa. Kalau yang lainnya bilang lanjut, belum tentu kamu lanjut, nggak apa-apa. Nah. Oke, Quinta, silakan. Saya nggak ngerti yang lingkaran, setengah lingkaran. Oke, Udah mulai, cepet sholat, luas lingkaran itu kan pi r kuadrat ya. Iya. Karena ini cuma setengah, nggak penuh, lingkarannya kan nggak penuh kan, cuma setengah lingkaran. Karena dia nggak penuh atau setengah lingkaran, maka luasnya ya setengah dari luas lingkaran, setengah dikali pi r kuadrat. Terus bingungnya di mana Quintanya? Udah itu aja. Nah, oke. Berarti udah tahu ya, kan luas lingkaran itu kan pi r kuadrat. Karena ini cuma setengah, ya kita kalikan setengah, gitu ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada, kita lanjut ya. Lanjut. Soal nomor 24. Lantai ruangan berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 16 meter dan lebar 8 meter. Jika lantai tersebut akan dipasangi keramik berukuran 20 cm dikali 20 cm, berapa jumlah keramik yang dibutuhkan? Nah, berarti kan ini kan ada berapa banyak keramik yang dibutuhkan untuk menutupi ruangan kan? 16 kali 8. Nah, banyaknya keramik itu sama dengan luas ruangan dibagi dengan luas keramik. Nah, luas ruangan ya bentuknya persegi panjang, berarti 16 Kali L. meter. Iya, dikali 8 meter. Ini Pak Medan langsung tulis bentuk perkaliannya aja ya. Kalian sudah tahu kan ya panjang kali lebar. Nah, sedangkan luas keramik bentuknya kan persegi, berarti 20 dikali 20. Pertanyaan Pak Madan, apakah ukurannya satuannya sudah sama? Belum. Maka meter ini harus kita rubah menjadi sentimeter. Masih ingat nggak? Kiai Haji Dahlan gitu ya, mengajarkan doa, cara makan gitu ya. Dari M ke CM, karena kita harus rubahnya ke CM ya. Dari M ke CM, dia turun berapa? 2. Turun 2. Maka ini nanti 16 meter menjadi 1600. Pak Madan tambahin nolnya 2. Tuh, CM. Dikali 8M. 8M menjadi 8, tambahin nolnya 2. 800 cm. Pembaginya tetap sama, yaitu kan ukuran dari keramiknya ya, yaitu 20 cm dikali 20 cm. Karena satuannya sudah sama, satuannya kita hilangkan saja ya, cm dibagi cm kan habis. cm dibagi cm kan habis. Gitu. Kemudian karena nih angkanya banyak, ada banyak angka nolnya, yang ada angka nolnya kita bisa hilangkan nih antara yang atas dengan yang bawah. Kan yang di bawah nolnya ada 1 nih, 20 ya. Berarti kita hilangin 1 nih, 0. Yang ini juga dihilangin 1, 0. Dibagi 10 gitu kan. Kemudian yang sebelahnya juga sama nih, 20. Kita hilangin aja 1 angka nolnya. Yang 800-nya juga hilangin 1 angka nolnya. Karena dibagi masing-masing 10. Maka bentuk perkaliannya sekarang yang tersisa adalah, kalau tulis saja di sini ya, 160 dikali 80 dibagi 2 kali 2. Nah, kayak gini paham nggak? Jadi Pak Medan tulis ke bawah lagi. 160 kalau kita bagi 2 bisa nggak? Bisa. Bisa. Berapa 160 dibagi 2 nanti? 80. Oke, berarti 160 tinggal 80.
80 dibagi 2 bisa nggak? Bisa. Nah, Bisa. Tinggal berapa? 40. Tinggal 40. Maka banyaknya keramik adalah 80 dikali 40. Anak-anak tinggal mengalikan 8 dengan 4 dulu deh. 8 kali 4 berapa, Nak? 32. Kedua. 32. 200. Nolnya ada 2. Nah, gitu doang. Gampang kan? 3.200 keramik. Kalau ada yang bingung boleh tanyakan. Bapak ini tinggal dikali doang kan ya? Iya, dikali. Karena ini luas ruangan dibagi dengan luas keramik. Nanti tinggal dikali. Kemudian perkalian antara pembilang dengan penyebut kan bisa disederhanakan ya. Antara pembilang dengan penyebut. Misalkan kayak tadi nih. Kenapa sih nolnya dicoret? Bukan dicoret ya, tapi dibagi 10 masing-masing. Jadi kan hilang aja nolnya 1 kan. Yang ini juga sama. Dicoret itu maksudnya dibagi ya, dibagi dengan angka yang sama. Sama-sama dibagi 10, maka hilang nolnya 1. Ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak. Enggak. Oke, Vidi. Aman ya, Vidi? Oke, kita lanjut ya, Vid. Soal nomor 25. Nah, di sini ada sifat-sifat bangun ruang. Bangun ruang kita udah belajar apa aja? Masih ingat nggak? Ada bola, gitu kan ya? Ada bola, ada balok, ada kubus, gitu kan? Nah, di sini bangun ruang yang ditanya adalah tabung. Tabung itu bentuknya kayak gini, nah. Tapi gambarnya jelek ya. Nah, nih, itulah kira-kira lah. Nah, tabung kalau dibuka jaring-jaringnya. Jawabannya 4. Oke. Terima kasih yang sudah jawab duluan. Nah, jadi kayak gini kan? Iya. Nah, sekarang kita lihat sifat-sifatnya. 1. Memiliki 2 sisi yang berbentuk lingkaran dan sebuah sisi berbentuk segi 4. Cocok nggak? Cocok nggak sama sifat dari tabung nih, dari gambar ini? Cocok. Cocok. Oke, berarti benar ya. Memiliki 2 sisi berbentuk persegi, benar nggak? Enggak. Enggak. Oke, berarti ini salah. Memiliki 2 sisi berbentuk lingkaran dan 2 sisi berbentuk segi 1 dan 4. Ini juga Enggak. salah. Memiliki 2 rusuk lengkung. Nah, rusuk lengkung yang mana Ya, sih? benar. Yang ini ya. Ya. Ini rusuk lengkung. Ya. Rusuk lengkung. Nah, ada 2 kan? Yang atas sama yang bawah ya nggak? Oke, berarti ini Iya. juga benar. Maka jawabannya yang B, 1 dan 4. Kalau ini mah teori ya, jadi anak-anak gampang. Cluenya adalah kalian gambar bangun ruangnya plus jaring-jaringnya. Kalau ntar balok ya kamu gambar balok terus jaring-jaringnya kamu gambar. Karena nanti sifat itu dari jaring-jaringnya akan terlihat juga. Anak-anak sudah belajar kan ya jaring-jaring kan? Gitu. Jadi kalau limas nanti Ya. kalau limas berarti dibuat jaring-jaring limasnya. Kalian buat jaring-jaring itu akan lebih mempermudah. Oke, kita lanjut ya. Ada yang mau tanyakan nggak? Ini. Nggak ada ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 26. Bangun di samping memiliki ukuran sesuai dengan gambar luas permukaan. Nah, luas permukaan. Berapa sih luas permukaannya? Itu kan ya. Nah, anak-anak bisa juga dengan menggambar jaring-jaringnya. Jadi kan kalau digambar jaring-jaring, nanti bentuknya kayak gini nih. Gitu. Kemudian ada yang lebih besar. Kemudian ada yang kecil lagi. Kemudian ada yang besar lagi, gitu kan ya. Kemudian nanti di sampingnya di sini ada yang kecil. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, kalau ini kita buka, berarti kan ini ukurannya 55. Ini 15, gitu ya. Ini 30. Nah, kemudian ini 15. Ini 15. Ini juga 15. Ini 15. Ini 30. Ini 30. Ini 55. Nah, gitu kan ya?
Kalau kita perhatikan, ini masing-masing bentuknya persegi panjang, setuju nggak? Iya. Ya. Setuju. Dan masing-masing punya dua atau sepasang. Contoh yang ini sama yang ini kan sama, setuju nggak? Iya. Oke, terus yang ini, yang warna hijau sama yang warna hijau kan sama, setuju nggak? Setuju. Terus yang warna kuning kelihatan nggak? Dengan warna kuning, ini juga sama kan? Berarti luas permukaannya nanti masing-masing adalah luas persegi panjang, di mana setiap persegi panjang ada dua, gitu kan ya? Nah ini anak-anak boleh ngitung manual. Ngitung manual gimana Pak? Misalkan kayak gini, 15 dikali 30 gitu kan ya, dihitung berapa. Kemudian yang ini yang warna kuning berarti 55 dikali 30 gitu kan ya. Kemudian yang warna hijau 55 dikali 15 berapa gitu kan. Ini masing-masing anak-anak hitung. Kemudian nanti hasil perhitungannya dikali 2 gitu ya. Ini kalau dengan menggunakan gambar. Nah, kalau dengan menggunakan rumus, berarti kalian harus hafalin nih rumusnya. Jadi pilihannya boleh digambar seperti ini terus kamu buat menjadi persegi panjang, atau kamu hafalin rumusnya. Luas permukaan itu sama dengan 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Nah, menurut kalian lebih mudah yang mana? Tapi konsep pengerjaannya sama. Ini dengan gambar, ini dengan rumus. Maka ini sama dengan 2 dikali, panjangnya adalah 55. 55 kita kalikan dengan lebarnya 15. Ditambah panjangnya 55 dikali tingginya 30. Lalu terakhir lebarnya 15, tingginya 30. Yuk bantu Pak Madan. Pertama kita hitung 55 kali 15. 825. 8? 25. Oke. Ditambah berikutnya 55 kali 30. 650. Oke. Terakhir 15 kali 30 450 ya? Iya. Oke. 50. Nah, setelah itu anak-anak jumlahkan dulu nih. 825 tambah 1650 tambah 450. Coba dijumlahkan berapa? Atau kita hitung bareng-bareng deh. 200 dulu ya. 2925. Oke, kita hitung bareng-bareng ya. Di sini 85, di sini 1650, 450. Kan ditambahin ini 5 ya. 2 tambah 5, 7 tambah 5, 12, tulis 2, simpan 1, 9, tambah 6, 15, tambah 4, 19. Tulis 9, simpan 1, 1 tambah 1, 2. 200 berapa tuh? 2.900 25 kali 2 5.000 Pak. Kenapa nggak ada 5.000? ya, berarti nggak ada jawabannya. Kita tulis aja yang E ya. 2 dikali 2.000, atau hitungannya ada yang keliru nggak kira-kira? Coba kita cek ya. Enggak. 5.850. Oke. Coba kita cek ya. 55 dikalikan 15. 825 benar. Benar 825 ya? 55 kali 30 Bukan 875 ya? Coba kita hitung ya. 55 kali 15. 5 kali 5 25. 5 kali 5 25, 27 ya? 5, kemudian 5. Oh iya betul ya. Udah Oke, benar. 55 dikali 3, 165. Ya benar semua Pak. Oke, berarti nggak ada jawabannya ya? Iya. 5, 10, Berarti 12, 9, 19 ya. Jadi 295 dikalikan 2. Hasilnya berapa tadi? 5.850.
Oke, 5.850. Oke, apa-apa ya, nggak ada jawabannya. Jawabannya berarti E. Terus di sini E ya. Ya, I. 5.850. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ini dengan rumus, ini dengan gambar ya. Kalau gambar berarti kamu tinggal hitung aja sama sih 15 kali 30. Kan ada di sini ya. 15 kali 30. 55 kali. Saya ada pertanyaan. Ini agak Boleh, off Malik. topic tapi ya. Maksudnya kalau luas lingkaran sama volume lingkaran apa sih bedanya? Kalau lingkaran itu adanya luas. Kalau volume bola. Ntar maksudnya Kalau volume tabung. bola. Kok apa namanya luas tabung sama volume tabung apa bedanya? Oh, baik. Kalau volume tabung berarti isi tabungnya. Nah, ini volume tabung nih. Misalkan Pak Madan warnain dengan warna kuning berarti isinya. Jadi kalau isinya itu ibaratnya air misalkan atau minyak atau apalah benda-benda yang bisa berisi di dalamnya. Nah, kalau luasnya tergantung luas apa nih, apakah luas permukaan atau selimut. Jadi ada dua. Kalau luas permukaan berarti luas seluruh bangun datar yang membentuk bangun ruang tersebut. Nah, kalau luas permukaannya ya berarti luas ini semua. Luas persegi panjangnya sama dua lingkaran. Gitu. Ini luas permukaan. Kalau selimutnya berarti ya persegi panjangnya aja. Kalau ini selimut saja. Kalau permukaan udah pasti sama luas selimut dengan luas alas dan tutupnya. Nah, kalau ini selimut saja. Gitu. Yang kayak gini kan apa tuh namanya kalau luas itu kan kayak dua kali kayak kali R kali tinggi kan? Oh, itu volume, nak. Oh, Kalau volume tabung itu sama dengan luas lingkaran dikali tinggi. Pokoknya patokannya luas lingkaran dikali tinggi. Luas lingkarannya itu adalah pi R kuadrat dikali T. Gitu. Nah, kalau diameter doang boleh nggak sih? Kalau pi kali D kali T gitu? Oh, nggak boleh. Karena D itu nggak sama dengan R itu nggak sama dengan D. Gitu. Jadi kamu harus cari R-nya dulu. Oke? Pak. Ya. Yang pakai rumusnya ini kan ada 2 kali 2 kali ini maksudnya apa yang 2 kali itu? Oke. Kalau kalian lihat gambar, jadi kan masing-masing dia punya 2. Yang warna biru ada 2, yang warna hijau ada 2, yang warna kuning ada 2. Maka nanti hasil akhirnya dikalikan 2. Gitu. Paham nggak? Paham. Kenapa dikali 2? Karena masing-masing punya 2 bidang yang sama ukurannya. Yang ini Pak Madan hapus ya, karena ini nggak ada hubungannya sama soal, nanti takutnya malah membingungkan. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Nanti videonya dari soal 1 kan? Videonya dari video yang pertama kan udah Pak Madan share, nanti video yang ini yang terbarunya. Tapi kalau nanti Pak Madan sempat gabung ya digabung, cuman jadi berat banget kalau digabung. Jadi 2 jam nanti kan repot uploadnya juga. Gitu. Ya, kemarin saja 1,5 jam lebih ya, kalau nggak salah. Boleh kita lanjut? Boleh. Oke, kita ke soal nomor 27. Nah, ini bentuk dari prisma dengan alas berbentuk segitiga, gitu ya. Nah, segitiganya siku-siku. Panjang alasnya 12 cm, tingginya 15, tinggi prismanya 25. Luas permukaan prisma tersebut adalah yang ditanya luas permukaannya. Berarti kalau luas permukaannya yang ditanya, maka kalian harus rubah ini menjadi bentuk bangun datar atau jaring-jaringnya. Maka nanti bentuknya jadi kayak gini. Ini ke sini. Ini ke sini. Ini maaf ya gambarnya nggak bagus ya. Nah, ini ke sini. Nah, ini ke sini. Kira-kira kayak gitulah. Dimana alas dan tutupnya ini berbentuk segitiga yang warna hijau ini.
Nah, gitu. Sedangkan ukuran-ukuran sisi yang lainnya, berarti kan ini yang paling panjang patokannya gini dulu ya. Kita patokannya yang tengah-tengah tuh yang bagian sini nih, yang kita jadikan patokan. Oke. Nah, berarti kan ketika dia patokan, berarti patokannya ini ya. Nih, yang Pak Madan kasih warna merah. Gitu. Nah, berarti kan ini kita warnain dengan warna hitam aja ya, ukuran sisinya. Ini panjangnya 20, setuju nggak? Ini 25. Coba dulu, Pak Madan tanya itu dulu deh. Ini 20, ini 25, setuju nggak? Setuju. Setuju ya? Oke, ini yang sebelah kiri kan ini 15 ya? Nih yang dari sini ya. Ini 15. Berarti kan kalau kebuka ke sini ini juga 15. Setuju nggak? Setuju, Pak. Ini gambarnya nggak mirip ya. Ini 15, ini 15 juga. Berarti gitu ya. Karena kan dia terbuka. Nah, kemudian yang terbuka yang panjang ini harusnya lebih panjang sih ya. Ini Pak Madan hapus saja deh. Biar lebih mirip. Berarti dia ukuran sisi yang sebelah sini lebih panjang lagi. Lebih pendek harusnya ya. Yang sebelah sini berarti yang lebih panjang. Berarti taruh dulu. Oke, gambarnya kita rubah aja deh. Biar perspektifnya lebih gampang kalian. Ini. Gambarnya tetap gini aja ya. Yang alasnya tetap gini. Nah, nanti yang ini mengikuti aja. Nah, kalau kayak gini kelihatan nggak? Di sini 12, di sini 15. Berarti ini sama 15. Di sini 15, di sini 12. Berarti nanti yang sebelah kanannya juga 12. Di sini. Nah, berarti yang sebelah sini juga 12, 12. Ini 25 berarti ya. Nah, berarti ada berapa segitiga? Dua. Ada berapa segitiga? Ada Dua. segitiga. Dua. Kita cari segitiga dulu ya. Kita cari segitiga dulu ya. Karena dia ada 2 segitiganya, maka kita hitung aja ya, 2 luas segitiga. Biar kalian nggak ngapalin rumus. Sebenarnya ada rumusnya, tapi Pak Madan khawatir kamu kalau ngapalin rumus malah jadi pusing. Jadi gambar saja kayak gini, kemudian kita hitung. Berarti luas 2 segitiga sama dengan 2 dikali alas kali tinggi bagi 2. Masih ingat gak nih? Alas kali tinggi bagi 2 tuh luas segitiga. Oke. Nah, karena sama-sama ada pembagi 2, ini kan pembaginya ada 2 ya. Ah, benar. Terus ini ada kali 3. Kita coret Ramadan, aja. apa itu namanya kalau cara nemuin alas segitiga gimana ya? Oke. Alas segitiga adalah sisi yang saling tegak lurus. Gitu ya. Nah, yang tegak lurus itu yang ini nih, alas dan tinggi itu saling tegak lurus. Atau di soal itu biasanya dikasih tahu ceritanya nih. Ada cerita kan? Panjang alasnya berapa tuh? 12. Tingginya 15. Paham nggak? Dari cerita. Nanti kayak 12 kali 15 gitu. Iya. Oh. Maka ini sama dengan, kita lanjut ya, yang segitiga dulu ya. Ini dibagi 2 sama 2 bisa hilang ya, paham nggak? 2 ini karena ada 2 segitiga. Oke, berarti ini sama dengan alasnya itu adalah 12, tingginya 15. 12 kali 15 sama dengan 180 ya? Iya, Pak. Ya. Oke. Sekarang kita mencari 3 buah persegi panjang. Di mana masing-masing persegi panjang ukurannya beda-beda. Kita hitung yang sebelah sini dulu nih. Berarti ini luasnya sama dengan 25 kali 15. Coba bantu Pak Madan. 25 kali 15 berapa? 300 berapa? 375. Oke, terima kasih. Sekarang yang paling gede nih, yang di tengah-tengah. Luasnya sama dengan 20 kali 25. Ini mah gampang ya, 500 ya. Oke. Sekarang yang di ujung sini. Luasnya sama dengan 12 dikali 25. 300 ya?
Ya, 300 benar kan? Ya, 300. Nah. Setelah itu, kalian hitung semuanya nih. Kita pakai warna apa ya? Biru deh. Nah, hitung deh. Luas permukaan di sini ya. Kita kotakin. Maka luas permukaan sama dengan 2 luas segitiga ditambah persegi panjang 1 ditambah persegi panjang 2 ditambah persegi panjang 3. Gitu ya. Karena kan ada 3 persegi panjangnya. Maka ini luasnya sama dengan 2 kali segitiga ya 180. Persegi panjang yang pertama 375. Yang keduanya 500. Yang ketiganya 300. Kalau mau kita hitung manual berarti susun bawah ya. 180, 375, 500, 300. Tambahin 055 05005. 8 tambah 7 15 tambah 0 tambah 0 15. Simpen 1 ya. 1355. Tambah 2 5 10. 1355. Maka hasilnya adalah 1350. Pak, ada rumusnya nggak? Ada, tapi Pak Madan nggak mau pakai rumus ya. Takutnya kalian malah jadi banyak yang kalian hafalin. Gitu ya. Ini gunakan konsep kayak gini aja. Kalian kalau konsep kayak gini paham nggak? Dibuka jadi jaring-jaring, paham nggak? Enggak. Paham. Agak susah. Nggak paham? Atau mau pakai rumus? Iya, rumus. Coba pakai rumus. Oke, kalau pakai rumus gini. Berarti luas permukaan sama dengan tetap 2 luas segitiga. Luas segitiga tetap 180 ya, ditambah keliling alas dikali tingginya. Berarti 2 kali segitiga itu kan 180 ya. Ditambah keliling alasnya, berarti jumlah sisinya kamu jumlahin. 15 tambah 12 tambah 20. Dikalikan tingginya 25. Ini sama dengan 180 ditambah, coba 15 tambah 12 tambah 20 berapa? Empat 47. Oke. 47 nanti dikalikan 25. Coba bantu Pak Madan. 47 dikali 25. 1175. 1175. Kan kalau ditambahin sama kan hasilnya? Bapak dapat 180-nya dari mana, Pak? Sebentar. 180-nya kan dari 2 segitiga. Ini. Oh, iya. Oke. Gitu. Memang lebih simpel dengan rumus, tapi kalau kalian memang suka ingetin rumus ya udah pakai rumus aja nih yang bawah. Itu lebih simpel ya pakai rumus, tapi kemudian takutnya kalian banyak menghafal rumusnya, tapi nggak apa-apa sih kalau kalian mau pakai cara yang bawah, silakan. Hasilnya sama. LP itu luas permukaan ya. Oke, pemeran singkat karena ini cara lain dengan rumus. Ini dengan rumus ya. Semuanya sih pakai rumus juga ya, maksudnya langsung rumus luas permukaan. Boleh kita lanjut? Boleh. Iya. Oke, kita lanjut. Ini memang soal yang terakhir-terakhir banyak hitungannya. Nah ini gampang alhamdulillah. Yang bukan jaring-jaring kubus. Gambar aja. Ini jaring-jaring kubus. Ini mah kalian harus hafalin tuh ada 9. Yang D yang bener nih, yang D. Ya, ini kelihatan sih 1 2 3 Yang 4. D bener. Ini bakal numpuk sama ini kan ya?
Kalau ditekuk-tekuk dia bakal numpuk sama yang itu kan. Tekuknya numpuknya bukan sama itu, sama yang ini ya. Iya. Bener gak sih? Salah tekuknya. Dia kalau ditekuk, tekuk, keretek ya. Kayaknya yang ada yang salah. Enggak apa yang D. Coba. Tar dulu. Ini jangan-jangan kita udah pede banget. Coba ya Pak Madan bayangin dulu ya. Ini ditekuk. Oh, yang ini bisa. Kalau yang ini coba ini jadi tengah ya. Ini jadi tengahnya. Ditekuk. Nggak bisa, Pak. Oh, ini nih yang ini sama ini Ada sama yang nanti. double. Ya. Oke. Terima kasih. Bener ya. Kan tadi memastikan. Oke. Nomor 28 berarti nggak ada masalah ya. Pak Madan nggak perlu jelasin ini mah. Tinggal kalian memahami aja. Ya udah. Pertanyaannya apakah tentang kubus? Bisa jadi kubus, bisa jadi balok gitu kan ya. Pasti nanti ada jaring-jaring. Jadi kalian pelajari lagi jaring-jaring. Gitu ya. Kita lanjut. Nomor 29. Sebuah tabung minyak solar berukuran sesuai dengan gambar di samping. Diameternya 14, tingginya 25. Volumenya. Berarti volume tabung sama dengan luas lingkaran dikali tinggi. Luas lingkarannya adalah pi r kuadrat dikali t. Nah, karena yang diketahui diameter, berarti jari-jarinya berapa? 7. Ya, karena jari-jarinya 154 7. sama dengan 154. Saya udah hafal ini. Good job. Ini kalau kamu udah hafal, Pasti kalau 22/7 kali 7 itu udah pasti 154 jawabannya. Yap, good job. Nah, ini kalau mau hafalin ya. Dia dicoret. Ya, terima kasih. Kalau jari-jarinya 7, luasnya udah pasti 154. Kalau jari-jarinya, ini disclaimer apa ya istilahnya ya, itulah. Kalau jari-jarinya 14, itu luasnya 616. Kalau nggak salah ya, bener nggak, Malik? Nah, ini kalian kalau mau hafalin ya boleh. Ini karena Malik udah sering ngerjain, pasti dia inget, wah 154 Pak, itu udah sangat membantu tuh. Jadi kamu nggak perlu ngitung lagi, tinggal ngalihin 25 gitu ya. Hebat nih Malik. Jadi Pak Madan coret dulu. Berarti ini dikalikan sama dengan 154 dikalikan 25. Nah, berarti Malik tinggal ngalihin 25 aja tuh. Kalau jari-jarinya 14. Tapi kalau jari-jarinya nanti 28, berarti 616-nya tinggal dikalikan tingginya gitu ya Malik ya. 154 dikalikan 25. 3.850. 3.000. 950. Ini pada jago-jago banget ngitungnya, pakai kalkulator kan nih. 25, 27. Saya udah dikerjain dari kemarin, Pak. Oh, alhamdulillah. Good job. Maaf ya tadi Bang kira pakai kalkulator. Cepet banget habis hitungnya 2 kali 4 8, 2 kali 5 10, 2 kali 1 2 3. Oke, berarti kalian keren ya, hitungnya cepet. Ini berarti 0, ini 5, ini 8 ya. Oke, sama ya. 3.850. Terima kasih yang sudah mengerjakan lebih dahulu di rumah. Good job. Ada yang mau tanyakan nggak nomor 29? Enggak. Ya, kita lanjut ya. Nanti catatannya pokoknya Pak Madan berikan ke kelas 6A, 6C, dan 6D. Nah, kalian tinggal minta tuh sama teman kalian yang ada di situ. Atau WhatsApp ke Pak Madan, bisa Pak Madan langsung kirim juga. Gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 30. Nah, kalau kita perhatikan, di sini ada berapa bangun ruang yang menyusun bangun gabungan ini? 2. Ada 2. Bangun apa saja? Balok. Berarti tinggal kita hitung volume dari kubus dan volume dari balok. Nah, kalau kubus berarti ini 16, di sini juga pasti 16 dong. Paham nggak? Iya. Oke, berarti kita cari volume kubus. Volume kubus berarti sama dengan 16 kali 16 kali 16. Coba bantu Pak Madan hitung. Ini kalian lebih cepat ngitungnya berarti. Pak Madan lama. 4.096. Berapa nak? 4.096.
Oke, terima kasih. Itu kan lebih keren, lebih cepat. Sekarang volume balok. Kalian yang hitung ya. Kalau Pak Madan ngitungnya lama. Berarti panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 58, lebarnya 16, tingginya 18. Ini Pak Madan tidak tulis panjang kali lebar kali tinggi, nggak apa-apa ya? Udah tahu kan ya? 16.704. Kali T. Ini S kali S kali S. Berapa, Nak? 16.704. 24. Oke, tinggal tambahin deh. Tuh, jadi berapa tuh tambahin? Udah pasti ini 20.800. Oke, 20.800. Jawabannya C ya. C. D. Oke. Ada yang masih bingung nggak? Nggak ya? Jadi kalian harus perhatikan dulu dari bangunnya itu ternyata dibentuk dari bangun apa aja sih? Oh, balok sama kubus. Kalau nanti ada tabung misalkan ya berarti tinggal tabung ditambah dengan apa misalkan gitu ya. Boleh Pak Madan lanjutkan? Iya. Udah. Oke. Nomor 31. Sebuah akuarium berbentuk kubus sudah terisi air dengan penuh. Akuarium tersebut mengalami kebocoran sehingga air yang tersisa hanya sepertiga bagian saja. Jika panjang rusuk akuarium tersebut ada 54, maka volume air yang terbuang. Berarti kalau Pak Madan gambar, kira-kira kayak gini ya. Nah, gitu. Nah, kira-kira gitulah. Ini kalau penuh, tapi ternyata airnya sudah bocor. Bocor. Tumpah ya? Oh, bocor. Tersisa sepertiga. Berarti kalau misalkan sepertiga kita buat aja nih 3 garis ya. Gini. Nah, kira-kira gitu kan ya? Berarti sisanya cuma sepertiga bagian saja nih. Nah, berarti taruhlah di sini sama di sini ya. Nah, ini isinya air semua. Gitu ya. Kak, nomor 30 kelewatan gitu, Kak. Kenapa? Nomor 30 kelewatan enggak? Nomor 30 coba ya Pak Madan kembali ya. Nomor 30 tadi udah ya. Terus Pak Madan bisa bikin ini nggak nanti jadi PDF gitu loh? Oh, bisa banget. Mau kamu jadi PDF? Ya, apa tuh namanya? Ya, Oke. ya sama cara-caranya gitu, biar Iya, gampang. boleh. Nanti Pak Madan coba jadi PDF-in ya. Kayaknya bisa deh, kayaknya ya. PDF. Aku juga mau kalau jadi PDF. Kenapa? Aku juga mau kalau jadi PDF. Oke. Kalau buka PDF agak susah ya ngeliatinnya. Lebih enteng. Kalau PowerPoint lebih ribet ya. Oke, nanti Pak Madan coba ya. Oke. Berarti ini kan airnya cuma sepertiga yang terisi. Berarti yang terbuang berapa? Yang terbuang berapa per 3? Yes. Berarti ini yang terbuang 2/3. Setuju nggak? Ya. 2/3 air terbuang. Nah, karena yang ditanya adalah volume air yang terbuang, maka yang kita hitung adalah volume air yang terbuang saja. Paham nggak? Berarti volume air yang terbuang sama dengan 2/3 dari volume akuarium. Akuariumnya bentuknya apa sih? Dikali ya? Kubus. Balok. Maaf ya, gambar salah berarti. Oke, nggak apa-apa ya. Gambarnya ini harusnya kubus ya, maaf ya.
Biasanya akuarium kan bentuknya kubus ya. Ini bentuknya biasanya bentuknya balok ya. Iya. Iya Pak, biasanya kolam akuarium gitu. Oke, tapi nggak apa-apa ya. Ini gambarnya balok nggak apa-apa ya. Yang penting kalian paham. Ya. Nggak apa-apa, Pak. Oke. Berarti 2/3 volume akuariumnya berarti rusuk kali rusuk kan gitu ya. Iya. Sama dengan 2/3 rusuknya berapa? 54 dikali 5. 54 kali 54, habis itu bagi 3 kan? Nah, lebih baik kita bagi 3 dulu nih, karena ada yang bisa dibagi 3, nak. Yaitu 54 dibagi 3. 17 ya, bisa nggak? 18. Kita 17. 18. Nah, kan lebih mudah tuh. Coba, 2 dikali 18 berapa? 36. 36. 36 kali 54. Kemudian dikalikan dengan 54 lagi. Jawabannya 100.000, maksudnya 104.976. Oke. Nah, ini kan satuannya, sebentar dulu. Ini kan satuannya adalah sentimeter kubik. Nah, Nana harus ingat nih, 1 liter itu sama dengan 1000 sentimeter kubik. Berarti ini kita rubah nih, kita bagi 1000 ya. Maka ini sama dengan 104,976 liter. Gitu. Jadi dibagi 1000 ya. Maka kita bagi. Karena 1 liter sama dengan 1000 cm. Maka jawabannya 104,976. Yang C. Kalau misalkan soalnya Pak Madan ganti nih. Yang tersisa 1/5. Berarti volume air yang terbuang berapa? Misalkan yang tersisa 1/5, volume air yang terbuang berapa? 4/5. Yes, good job, 4/5. Kalau Pak Madan ganti, volume air yang tersisa 2/3, berarti yang terbuang berapa? 1/3. Oke, good. Kalau yang tersisa 1/4, yang terbuang berapa? 3/4. Iya, 3/4. Berarti udah paham ya? Jadi ketika yang ditanya yang terbuang, ya berarti kita cari dulu berapa sih yang terbuang. Pak Madan, Nah, ya, Saya silakan belum kita. ngerti. R itu apa? R itu rusuk. R itu rusuk. Ini rusuk ya. Oke, tadi yang belum ngertinya di apanya, Nak? Itu dapat 2/3-nya dari mana, Pak? Oke, ini kan kalau satu utuh, kan berarti 1 ya. 1 dikurangin 1/3 aja gitu. Ini kan kalau utuh kan 1. Kalau utuh 1 nih, Pak Madan ganti warnanya dulu deh. Kan kalau penuh berarti kan masih 1 ya. Iya. Kalau penuh itu kan 1. Nah, 1 itu kan dikurangin 1/3 kan. Nah, 1 itu kita rubah jadi 3/3. Nanti dikurangin 1/3. Maka jadinya 2/3 deh. Gitu. Pak, mau nanya Pak, Boleh. yang apa 4. 104,976 cm pangkat 2 itu kan dijadiin Tanggal 3. pangkat 3 ini. Jadiin liter. Betul. Nih, 1 liter itu sama dengan 1000 cm kubik. Berarti kita bagi 1000. Kan kalau dibagi 1000 berarti nambah komanya 3 angka di belakang koma kan gitu kan? Iya. Ya udah tinggal kita buat 3 angka di belakang koma aja gitu kan. Ingat 1 liter sama dengan 1000 cm kubik atau 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Nah, cuma kan ini satuannya nggak dalam desimeter kan, dalam
sentimeter, maka dibagi 1000 aja biar gampang, biar jadi liter langsung. Oke, kesit. Kita lanjut ya. Masih Iya, ada oke. 9 nomor. Kita lanjut ke soal nomor. Nah, ini banyak simetri lipat. Ini mah mudah ya. Simetri lipat itu kalau dilipat dia saling menutupi, ngepas, nutupnya ngepas. Berarti ini kesini kan nutup ya. Tuh, ya nggak? Kalau Iya. dilipat gini kan ketutup. Kalau dilipat ke sini ketutup nggak? Tutup. Tutup. Ada lagi nggak kira-kira? Pak Madan, saya sebenarnya sih nggak ngerti deh simetri lipat tuh apaan. Oke. Simetri lipat itu adalah garis yang apabila ditekuk dia saling menutupi dengan sisi yang lainnya atau membagi dua buah bidang dengan ukuran dan bentuk yang sama persis. Contoh misalkan kayak gini. Ini persegi panjang. Gitu kan? Nah, kalau dia dipotong ke sini, berarti kan kiri sama kanan sama, betul nggak? Betul. Gampangnya kalian ada kertas, kalian tekuk di sini kan dia saling menutupi kan? Nah, kalau dari sini ke sini saling menutupi nggak? Tutupi. Saling menutupi. Tapi kalau dari sini ke sini kan dia nggak sama persis nih. Aduh, sorry. Gimana ya? Miring. Kalau miring kan nggak sama persis kan kalau dia persegi panjang. Iya. Pasti nanti ada yang kelewat. Coba aja kalian punya kertas nggak di rumah? Ya. Nih, Pak Medan ambil kertas nih. Ini kertas nih. Ini kertas ya. Kelihatan nggak kertas ya? Ya, transparan ya. Hilangin dulu backgroundnya. Oke, bentar. Dihilangin ya. Nah, tuh ketahuan dah di kelas. Nah, ini kan kayak gini ya. Kalau ditutup gini kan ngepas tuh. Tuh, pas kan? Maksudnya nggak ada yang lebih. Tapi kalau dia ke samping, dia nggak pas nih. Lihat nih. Kalau ke samping, tuh dia nggak pas kan? Tuh, ada yang kelewatan nih. Nih. Yang ini kelewatan, yang ini juga kelewatan. Nggak saling menutupi, paham nggak? Kecuali kalau Oh, jadi simetri lipat itu kayak gini, ditutupinnya itu pokoknya jadi kayak gini, apa namanya, semuanya pas gitu ya? Iya, Sama semua gitu ya? kayak misalnya tangan nih, tangan sama tangan, ya kan? Di tangan sama tangan dilipat nih, cet. Nah, ngepas dia, gitu. Paham nggak? Paham. Paham ya? Itu prinsipnya sih kayak gitu. Ini Pak Medan hapus lagi ya. Berarti ini kan kita kembali ke soal, berarti ini bisa, ini bisa. Nah, ke samping ini kan juga bisa. Paham nggak? Iya. Nah, berarti ini ke samping ini juga bisa nih. Kenapa? Karena dia ukurannya sama panjang nih, antara ini sama ini. Gitu ya. Yang ini juga sama. Gitu. Nah, gitu. Berarti ada berapa? Ada 4. 4. Pokoknya kalau persegi panjang, segi 4, atau ini segi berapa ya? Ini bukan segi 4 sih, karena ada melengkungnya ya. Ya pokoknya kalau bentuknya kotak kayak gitu, maksimalnya 4. Maksimalnya ya. Itu nggak mungkin lebih dari 4. Nah, berarti ini ada 4. Gitu. Nah, Pak Medan kasih lagi deh. Kalau persegi panjang ini cuma 2. Kalau apa lagi ya? Kalau persegi ada 4. Kalau jajar genjang, ini nggak ada nih. Ini 0. Nggak bakal bisa ditekuk, pasti bakal lebih, nggak saling nutup. Kalau trapesium bisa, tapi trapesium sama kaki ya. Nah, ini kalau trapesium sama kaki, ini ada 1. Yang di sini nih. Gitu, kebayang nggak tuh? Kalau ditekuk ngepas. Kalau bulat, Pak? Kalau bulat banyak, tak terhingga sepanjang masa. Itu pelajaran kelas berapa ya? Kalau lingkaran itu tak terhingga. Coba ya kalian punya lingkaran nih, kalian tekuk mana aja pasti bisa nutupin. Ini Pak Medan lingkarannya nggak bener ya. Kalau lingkaran tak terhingga sepanjang masa. Dia pasti kalau ditekuk pasti bakal bisa terus. Tapi syaratnya lingkaran ya, lingkaran bener ya, bukan elips. Kalau elips ya nggak bisa juga. Gitu. Kalau yang Boleh. simetri lipat yang Bapak gambar itu udah Bapak? Yang mana? Yang ini, yang Bapak gambar. Yang ini?
Oh, ini ada Lingkaran 4. yang bawah. Oh, ini nggak tahu deh, ini nggak ada kayaknya deh. 0. Gitu. Nih kalau misalkan lingkarannya seperti ini nih, yang nah kayak gini, nah itu baru tak terhingga sepanjang masa hanya memberi. Oke, kita lanjut ya. Ini lingkarannya Pak Madan hapus aja ya. Takutnya ini malah mengganggu catatannya, nanti kita malah bingung. Ini Pak Madan hapus aja ya. Nah, gitu. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Ini juga gampang ini ya. Pencerminan pokoknya bolak-balik aja. Kayak kamu menghadap aja ke cermin gitu. Ini juga gampang ya. Pak, ini caranya gimana Pak? Ya nggak ada caranya. Kalau mau kalian gambar. Misalkan gini, kalian gambar nih, ini ada kertas nih. Ini ada kertas. Ada kertas nih ya. Kalau kalian mau nyoba nih, kalian ada kertas. Kemudian di sini kalian tekuk dulu nih pakai simetri lipatnya di tengah-tengahnya. Tekuk. Kalau sudah, kemudian di sini kamu gambar sebuah panah. Gini. Kemudian kertasnya ditekuk. Nanti kelihatannya bayangan belakangnya. Nah, bayangan belakangnya itu adalah cermin yang sebelah kanannya gitu. Pas. Jadi kalau kamu pakai kertas itu bisa gitu. Tapi ini juga bisa dibayang-bayangin sih. Ya. Gitu. Jawabannya yang C. Kemudian lanjut ya. Iya. Iya, Pak. Nah, ini juga nggak terlalu sulit. Karena ini cuma data, tapi kalian harus memperhatikan. Pada tahun 2021 hasil perkebunan Pak Madan, amin, mudah-mudahan punya perkebunan ya. Melon 500 kg, tajam. Kalau 1 kuintal itu 100 kg. Yes, ini Pak Madan kasih catatan dulu sini ya. 1 kuintal Ini di antara sama dengan ini di antara A sama C nih. Nah, sekarang kita konversi dulu nih. 800 kilo jadi 8K. Jawabannya ya. C. 700 jadi 7K. Gitu kan ya? 600 jadi 6K. Iya, Kita konversi. 900 jadi 9K. 1200 jadi 12K. K itu pintal ya. Ya kita cari aja yang cocok. Melon 8K. 8K. Oh, ini salah nih. Ini yang udah salah kita langsung eliminasi nih. Ini udah salah. Ini salah gitu kan, eliminasi. Tinggal 2 nih berarti. Jeruk 7K sama. Apel 6K. Nah, ini salah. Udah selesai. Ini mah gampang, jangan sampai salah ya. Nanti membaca soal ini jangan sampai salah. Ini sangat mudah. Boleh kita lanjut? Ya. Oke. Kita ke soal nomor 20. Nah, ini juga sama. Tabel yang kayak gini ini anggap Apa aja yang soal keempat tadi apa? bonus. Belum saya SS. Oke. Tuh. Oh. Oke, dah. Nomor 35 juga sama, asalkan tekun aja. Kita sabar ya, satu-satu nih. Yang nomor 1, kelas 1 itu ada 80. Ini cocok nggak? Yang A cocok nggak? Ya. Cocok. Iya, Yang B? Sama Yang B? C. Semuanya cocok. Oh, Semuanya cocok. Oke, sekarang yang nomor 2. Yang A, yang nomor 2 80. Ini nggak cocok kan? Nggak cocok. Salah. Yang B benar cocok. Ini nggak salah. Ini salah. Ya udah. Oh, berarti jawabannya B. Easy. Ini sangat easy dan ini dapat poin tambahan kalian jangan sampai salah gitu. Jangan sampai salah. Paham ya? Jadi cuman mencocokkan saja 80 cari. Yang salah pokoknya eliminasi. Salah eliminasi. Saya pengen semuanya kayak gini aja soalnya biar nggak. Yang nggak ujian itu namanya. Itu ulangan harian. Kita lanjut ya. Nomor 36. Nah, ini diagram lingkaran. Anak masih ingat gak diagram lingkaran? Karena ini persen, berarti satu lingkaran itu maksimal adalah 100%. Gitu ya, maksimal 100%. Berarti kita hitung dulu nih, 10 tambah 15 berapa? 25. 25 tambah 30. Ah, 5. Mas Jawabannya Ramadan, C. berarti ini kan 90 derajat kan yang basket. Iya, 40 dikurang 75%. Kan baca Kenapa? lingkaran kan 360. Tar dulu, Ya. Malik.
Tapi ini bukan dalam lingkaran, nah. Ini dalam persen. Maksudnya lingkaran tapi dalam bentuk persen, bukan dalam bentuk derajat. Berarti Oke. 40 dikurang 75% 10 orang. Oke, Pak Madan lanjut lagi ya. Tadi karena potong. 10 tambah 15, 25. 25 tambah 30, 55. 55 tambah 20, 75. Berarti ini 25 kan? Ya enggak? Sisanya. Iya. Gitu. Kan semulanya harus 100. Sekarang, ini Pak Madan tulis dulu deh. Yang basket itu berapa ya? Basket berarti sama dengan 100% dikurangi 10% tambah 15% tambah 30% tambah 20% gitu ya, sama dengan 100% dikurangi 75%, berarti jadinya 25%. Nah, yang ditanya di soal itu apa? Siswa yang gemar basket. Udah, berarti basket kan 25% ya. Berarti basketnya 25%. 25% itu kan 25/100 ya. Iya. Iya. Nah, tinggal dikalikan 40. Nah, ini boleh dicoret dulu nggak nolnya? Nolnya coret dulu ya. Kan? 25 dikali 4 berapa nak? 10 jawabannya. 10 jawabannya. 10 dibagi 10. Sorry, kok 40, 100. Maaf. 25 dikali 4, 100. Dibagi 10 ya, hasilnya 10. Ada yang masih bingung nggak? Boleh tanyakan. Nah. Lanjut. Ya ada ya? Oke, Bapak lanjut cara ya. gampang hitung persen tuh kayak gimana? Cara gampang. Ya tinggal disederhanakan sih, nggak ada cara gampangnya. Gitu. Tapi kalau kalian kayak tadi tuh, misalkan tahu seperempat itu 25%. Gitu. Pokoknya dihitung saja sih, nggak ada cara gampangnya. Gitu. Boleh lanjut? Boleh. Boleh, Pak. Nah, ini ada diagram. Kita menentukan pernyataan yang salah. Nah, nanti juga ada tuh pernyataan yang salah ya. Sekarang kita cek. Jumlah lulusan tahun 2009 sama dengan 2011. Coba 2009 sama 2011 sama. Bener gak sama? Sama. Oke, berarti benar ya. Rata-rata jumlah lulusan dari tahun 2005 sampai 2011 adalah 40. Wah, kalau Jawabannya B. kita harus jumlahin dulu. Kita jumlahin dulu ya. Ini kan 30 ya. 30, 40, 30, 50, 50, 50. Kita hitung ya. Berarti rata-rata sama dengan 30 tambah 40 tambah 40 tambah 30 tambah 50 tambah 40 tambah 50 dibagi berapa nak? Bagi 5, bagi 7. Bagi 7 kan datanya ada 7. Oke. 30 tambah 40 70 tambah 40 110 tambah 30 140 tambah 50 190 tambah 40 230 tambah 50 280 ya. 280 dibagi 7 40. Benar kok. Oke, berarti rata-ratanya benar ya. Oke, selanjutnya modus. Nah, kan kalian sering ya, modus nih, modus. Nah, modus itu adalah data yang terbanyak. Gitu ya, modus itu data Jawabannya C terbanyak. berarti udah pasti. Berarti yang paling banyak adalah 50 dan 50, berarti 2019 sama 2011 berarti benar juga. Gitu. Sekarang yang D, selisih lulusan 2005 dan 2011. 2005 ada berapa? 2005 ada 30, 2011 ada 50. Salah. 20 harus.
Nah, kalau ada pernyataan kayak gini, coba kalian cek yang pernyataan terakhir ya. Jadi jangan ngeceknya berurutan, cek aja dari pernyataan terakhir. Udah Malik sama dan mute ya. Dicek pernyataan yang terakhir. Biasanya pernyataan terakhir itu kadang-kadang suka banyak yang salah ya, yang C atau enggak yang D, gitu ya. Biasanya sih kalau Pak Madan buat soal sih biasa gitu, yang di akhir-akhir atau enggak yang C-nya. Siapa tahu yang membuat soal juga sama seperti itu. Kita lanjut ya. Bapak, Ya, nomor 36 belum saya screenshot. baik. Padahal nanti juga Pak Madan berikan kok ininya. Tuh. Sudah? Sudah. Oke, kita lanjut ya. Iya. 3 soal lagi. Iya. Rata-rata jumlah produksi. Nah, tadi sama kayak tadi kan. Ini dicari rata-rata. Nah, ini agak effortnya agak lumayan ya, kalian ngitung ya, karena angkanya besar. Pertama 600, coba dihitung dulu ya. 600 tambah 700 berapa? 1.300. 1.300 tambah 800. 2.100 tambah 700. 2.800 ditambah 900. 3.700 tambah 600. 4.300. 4.300 tambah 700. 5.000 ya? 5.000. Ini rata-rata sama dengan 600. Ini Pak Benar tulis dulu ya. Karena buat catatan. 714. Kan dibagi 7 kan semuanya? Iya. Ada berapa bulan? Coba lihat. Ada 7. Iya, ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, 7. Oke, berarti dibagi 7 ya. Nah, hasilnya adalah 5.000 dibagi 7. Tadi jawabannya berapa? 200. Nih, cara ngeceknya gini. 714,29. Oke, sebentar. Pak Madan ajarin dulu nih ke kalian. 5.000 dibagi 7. Cara ngeceknya gini, nah. 7 dibagi 5 kan nggak bisa ya dibagi 7. Berarti kan kita 50. 50 dibagi 7 berapa, nah? Yang terdekat. 7 kan? 7 49 sisa 1. Nah, nih, dengerin Pak Madan. Kalian nggak perlu ngitung sampai selesai. Yang depannya 7 yang mana? Udah selesai. Paham nggak? Bukan berarti Pak Madan mengajarkan kalian jangan hitung sampai akhir. Karena kalau misalkan sampai akhir kalian banyak perhitungannya nanti lama. Gitu ya. Paham nggak? Paham. Jadi ketika misalkan nanti depannya udah beda, ya udah tuh langsung pilih. Tapi kalau depannya sama gimana Pak? Coba lagi. Oh, depannya 7 sama nih, misalkan di sini 7 juga. Gitu ya, ini 7 juga. Nah, bagaimana caranya? Kita cari lagi berarti kan turunin. Oh, 10 berarti 1. Ini 7. Kurangin 3. Oh, 1 berarti yang benar yang C. Misalkan kayak gitu, paham nggak? Jadi tidak perlu dihitung semuanya. Ini taktik ya, taktik dan strategi. Karena waktunya kan terbatas. Boleh Pak Madan lanjut ke soal berikutnya? Iya. Boleh. Ya, berarti ini nanti jawabannya kalau totalnya adalah 314,29. Ya. Kita lanjut ke soal nomor 39. Nah, berikut ini adalah data buah yang disukai siswa kelas 6. Oke, di SD Jampang Surade. Oke, sekarang kalau ada soal kayak gini, yang ditanya, ini kalian nggak usah baca terlalu panjang dulu ya. Yang ditanya apa sih di soal ini? Oh, yang ditanya modus, berarti modus yang paling banyak. Sekarang kita cek anggur. Yuk kita cari anggur. Anggur ada berapa? 1, 2, 3, mana? Oh, 3, 4, 5, 5. 5. Tulis di sini 5. Apel ada berapa? 1, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6. 6. Mangga 1,
2, Dua, 3, tiga, 4, empat, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 11, 12. Ada 12. Jeruk ada berapa jeruk? 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ya udah, berarti yang paling banyak siapa? Modus itu paling banyak. Mangga. Yang paling banyak. Oh, udah jawabannya mangga. Punten, mangga. Oke, nomor 39 paham ya? Ini mudah ya. Paham. Ada yang mau ditanyakan nggak? Enggak. Nah, kita lanjut soal yang terakhir, alhamdulillah soal yang terakhir. Nah, nilai ulangan matematika 30 siswa kelas 6 adalah sebagai berikut. Median dari data. Nah, Pak Medan jelasin dulu. Apa sih itu median? Median itu adalah nilai tengah. Nilai tengah. Nilai tengah dari mana, Pak? Dari data yang berurutan. Yang sudah berurutan. Pertanyaannya, ini udah berurutan belum? Belum. Nah, ngurutin. Cara ngurutinnya Pak Medan jelasin dulu. Cari yang paling kecil angka berapa? 5. Oke. Ini 5 paling kecil. Tulis dulu di sini. Tulis di sini 5. 5-nya ada berapa? Kita hitung yuk. Ya. Nah, ini saya ada pertanyaan juga. 2. Oke, sebentar ya. Pertanyaannya nanti setelah nomor 40 boleh nggak? Ya. Oke, nanti ya. Sekarang 5-nya kita hitung dulu ada berapa nih? 1. 3. 1, 2, 3. Oke, berarti kita tulis di sini ya. 5, 5, 5, 3. Sekarang habis 5 ada angka berapa yang selanjutnya setelah 5? 6. Nah, ada di sini. Ada 1, 2. 2 doang ya? Iya. Oke, berarti 6 sama 6. 7 ada berapa 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 7 berarti tulis lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekarang 8. 6. Oke, 8 dan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 juga. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ya, jadi nulis 6. Sekarang 10 ada berapa? 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, cara mencari nilai tengah, kita eliminasi dari depan belakang. Kan kita cari nilai yang di tengah-tengahnya nih. Yang di tengah-tengah mana sih? Kan bingung ya kalau kayak gini. Kita eliminasi aja nih. Eliminasi dari mana? Dari depan 1, belakang 1. Depan 1, belakang 1. Depan 1, belakang 1. Kelamaan, Pak. Depan 2, Pak. Boleh. Depan 2, belakang 2. Depan 2, belakang 2. Kelamaan, Pak. 3 aja, Pak. Depan 3, belakang 3. Ini udah tinggal dikit nih, 2 aja ya. Depan 2, belakang 2. Depan 2, belakang 2. Nah, ini satu-satu aja ya. Karena tinggal dikit nih. Depan 1, belakang 1. Ah, tinggal 2 nih di tengah-tengah. Karena di tengah-tengahnya 2 angkanya sama, berarti tinggal dijumlah nih. 8 tambah 8 bagi 2. 16 bagi 2. 8. Pak, kalau misalkan tengah-tengahnya angkanya beda, ya berarti dijumlah bagi 2, nanti jadinya desimal, gitu ya? Ya. Oke, jawabannya berarti C, 8. Nah ya Pak, saya pengen nanya cara nemuin apa tuh namanya pangkat 3 deh. Tuh.
Kayak misalkan 1331 gitu loh, kan jawabannya kan 11 gitu loh. Cara nyari Oke. 11 itu kayak gimana gitu. Oh baik. Pameran jelasin di sini ya. Angka 3. 1, 3, 3, 1. Nah iya, biasanya ada soal yang gitu kan, habis itu ada iya kayak gitu. Oke. Caranya Malik, pisahkan 3 angka dari belakang. 1, 2, 3. Berarti kan depannya angka 1 ya. Nah, Malik harus tahu nih berapa pangkat 3 yang hasilnya mendekati 1. Berarti kan jawabannya 1 pangkat 3 ya. Iya. Kan 1 pangkat 3 sama dengan 1. Sekarang yang belakangnya 1. Ya 1 pangkat 3 juga kan? 1, iya. Ya udah 1 sama 1 digabungin. Oh jadi itu yang cari yang depan yang deket ya? Ya, misalkan kayak Kalau yang depan yang dekat, kalau yang belakangnya sama. Boleh kasih soal yang lain coba. Coba kasih soal yang lain. Kamu coba cari pangkat 3 yang lain. Kalau ini kan gampang ya 1 sama 1. Coba yang lain berapa kayaknya yang lain? 18 coba. Ya 18 kali 18 kali 18 coba kalian coba. Kamu coba dulu deh. Berapa tuh hasilnya? Kasih tau Pak Madan. 5832. 58 32. 32. Iya. Oke. Ini kita pisahin 3 angka dari belakang. 1, 2, 3. Berarti kan gini kan ya? Iya. Kan depannya 5. 5 yang paling mendekati Apa? 5 yang deketin apa? pangkat 3 yang hasilnya mendekati 5 kan 1 pangkat 3 kan? Iya. Kalau 2 pangkat 3 udah kelebihan. Kenapa? Karena 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Kelebihan. Oke? Nah, karena kelebihan berarti kita pilihnya yang mendekati 1. Nah, sekarang yang belakangnya 2, berapa pangkat 3 yang belakangnya 2? Kan jawabannya 8 pangkat 3 ya? 8 nih ya? 512, ya kan? Ya udah 1 digabungin sama 8. Itu 18. Itu pokoknya cari yang terdekat gitu ya nomornya. Nah, depannya cari yang terdekat, belakangnya cari yang angka belakangnya sama persis gitu. Itu cara gampang ya, tapi kalau cara yang diajarin di buku biasanya pakai faktor-faktor gitu. Nah, ini Pak Madan pakai cara apa ya? Tabel pangkat 3 dong, Pak. Iya, pakai tabel pangkat 3, betul. Cuman kalau menurut Pak Madan pakai cara ini lebih gampang nggak? Nebak-nebak. Gitu ya, nebak-nebak ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Nggak ada. Ada Alif. Nggak ada ya? Oke, baik. Oh iya, jangan lupa bikin ini jadi PDF, Pak. Oh iya, insya Allah nanti Pak Madan buatkan. Ya. Tapi mungkin Pak Madan langsung siap-siap pulang dulu ya. Nanti habis malam lah, habis taraweh kali ya. Sabar. Atau kalau selesai ini Pak Madan bisa langsung buat, nanti langsung Pak Madan buat. Mungkin kalau videonya Pak Madan convertnya agak malam ya. Oke, Pak. Nanti dikirim kemana, Pak? Pak Madan kirim ke kelas A, kelas C, dan kelas D. Kalian silakan cari kalau ada temennya di situ ya. Karena Pak Madan nggak punya nomor grup yang lain. Itu hanya ada di kelas 6A, 6C, dan 6D. Kebetulan Pak Madan mengajar di kelas 6A, C, dan D. Gitu. Baik, mungkin itu saja yang bisa Pak Madan sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita akhiri dengan sama-sama mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian kita akhiri dengan baca doa. Selesai baca berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu waj'alni rahmatika fi ibadika sholihin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa semoga sukses ya ujian madrasahnya, tetap semangat, berusaha semaksimal mungkin karena kalian adalah anak-anak yang hebat. Terima kasih, selamat menjalankan ibadah puasa setengah jam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat meeting ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.